Palingan sih hari ini aku bakal jelasin QA fundamental. Yang pasti udah ada apa namanya definisi QA, terus terus QA itu ngapain, kerjaannya ngapain di kantor. Terus kira-kira preparing untuk itu apa ya sebelum kita bikin sebuah testing aplikasi gitu. Terus eh, apa ya sama pengenalan STLC sama STLC sih itu pasti ya yang sesuai topik hari ini juga. Terus sama paling yang terakhir kalau misalnya teman-teman di sini ada yang data yang baru tentu ini mungkin aku bakal sharing dikit juga kayak apa namanya career path dari si A ini supaya ada bayangan gitu 3 tahun 5 tahun depan kita itu prospek gak sih jadi PA itu ada apa ya udah masa depannya ya sih. Oke, mungkin aku langsung mulai aja. Aku share screen. Bentar. Ini tinggal gue live aja ya. Oke, coba nih. Tampil nggak ya? Ada, ada. Kayaknya di Mac harus di permission dulu deh. Sebentar. Quality, report program, template, setting, harusnya sih gitu ya. Ya. Post video. Ability. Hmm, masih masih itu member masih ya. Dan coba bentar. Ya ini planning your app dan bisa report screen. Oke, bentar ya Mak. Ini kayak perlu ada yang open fokusnya. Setting aktif Discord kemudian sistem privacy sistem security. Bentar ya, teman-teman. Masih sistem security. Hmm, nggak bisa deh. Pengenalan server sharing adalah itu berarti jangan server dan sharing adalah ini udah barusan udah sih. Oh, aku restart bentar ya, Mak. Coba ya.
Bisa bisa. Mbak bisa sharing screen-nya dari Mbak Sofi nggak ya? Kalau dari Mbak yang share screen maksudnya, boleh? Ini apa? Yang di yang di Telegram bukan ya? Yang aku kirim. Hmm. Sambil aku cari caranya. Hmm. Sebentar. Itu di mana ya, Pak? Lihatnya. Lihat. Oke, oke, Mbak. Itu. Oh enggak. Sorry. Sorry. Tadi ya. Oke. Oke, boleh di next, Mbak. Oke. Oke, boleh next, Mbak. Oke, jadi pada malam hari ini ya, teman-teman, kita bakal bahas beberapa poin di konten PPT kali ini ya. Jadi apa namanya? Ada pengenalan quality assurance sampai kita belum bisa kerja sebagai QA nantinya. Kayak gitu sih. Boleh di next, Mbak. Hmm. Halo, Mbak Lofi. Boleh next. Oke, ini nggak usah Mbak, udah biasanya. Next boleh. Nah, langsung kita mulai aja ya. Nah, jadi untuk pengenalan sebelumnya, sebelum kita belajar gimana STLC, SDLC, dan lain-lain itu, kita coba intro dulu. Jadi, intermezzo dulu. Kira-kira tuh QA itu tugasnya ngapain sih nantinya kayak gitu di kantor tuh definisinya apa? Kenapa harus ada QA? Itu nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama, di awal pertama ini, apa sih quality assurance itu? Kalau teman-teman udah pernah tahu apa itu assurance, mungkin udah nggak asing lah ya apa tugasnya itu kayak gimana. Cuma untuk yang belum tahu, nah QA itu adalah eh, sebagai penjamin mutu dari sebuah aplikasi, sebuah produk yang dibentuk oleh sebuah tim, squad ataupun apa ya perusahaan lah kayak gitu. Nah, itu tuh bisa disebut QA tester juga bisa, sebagai quality assurance engineer juga bisa. Jadi, kalau teman-teman mau cari pekerjaan terkait QA, bisa langsung cari aja keyword QA apa gitu. Nanti harusnya sih pekerjaannya hampir mirip, nanti aku jelasin role dari masing. Nah, terus kenapa ada QA sih? Nah, QA itu kan sebagai diharapkan oleh seorang produk atau product owner itu kan zero bug atau nggak ada problem waktu kita rilis production dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, maka dari itu adalah tugas dari QA untuk menjaga itu. Jadi supaya si perangkat lunak ini atau aplikasi ini itu aman. Maksudnya aman itu dalam artian nggak ada bug yang ditemukan oleh user kayak gitu-gitu. Jadi kan semakin banyaknya bug itu kan semakin apa ya bisa dikatakan oh aplikasi ini tuh gimana sih kok kayak gini aja malah ada isu atau bug atau apa gitu kan jadinya penilaiannya bisa jadi buruk kan kayak gitu makanya dari itu pentingnya di sini. Oke boleh di next one Mbak.
Nah, di quality assurance itu ada roles yang memang udah kita apa ya? Aku di sini ambilnya itu dari beberapa perusahaan yang memang udah aku tempati sebelumnya. Itu sekitar apa ya? Ada 3 roles ya kalau nggak salah itu. Cuma di sini yang aku sebut itu 2. Karena yang satu itu memang sebetulnya sebelum ada 2 ini ya ada satu lagi yang memang udah dari awal ada gitu. Cuma mereka nggak terlalu kompleks kayak kita. Nah, contohnya itu yang 3 itu aku sebutin ya. Di sini ada quality assurance manual. Nah, manual itu kita testing itu secara manual tanpa menggunakan tools apapun. Tools apapun itu contohnya kayak kita nggak perlu ada code, kita nggak perlu ada scripting sama sekali kayak gitu. Jadi kita pure dari dokumentasi, itu kita capture manual, terus dari kita bikin test plan itu apa ntar aku jelasin. Nah, test case itu manual semua, ini manual. Jadi ada tanpa bantuan tools. Oke, terus ada quality assurance untuk yang automation. Nah, automation itu bedanya apa sih sama si manual itu? Nah, manual itu kan tanpa tools ya. Kalau si automation itu pakai tools dan kita tuh bukan diwajibkan ya. Minimal harus tahu namanya basic programming, entah itu Java, entah itu Python, kayak gitu-gitu tuh minimal kita harus tahu kayak dasar-dasarnya aja sih. Itu kalau pengen jadi software quality assurance automation kayak gitu. Terus yang ketiga ada technical writing kayak gitu. Nah, technical writing itu kebanyakan apa ya dibentuk itu di perusahaan-perusahaan yang kayak gitu karena ada kebutuhan kita untuk dokumentasi. Kan dokumentasi itu luas ya artiannya ya. Nah, dokumentasi itu bisa dibentuk dari QA maupun technical writer juga bisa. Cuma bedanya adalah technical writer itu dia itu nggak terlalu kompleks. Oh, aku harus bisa bikin skenario yang aneh-aneh nih kayak yang kita pelajari waktu di QA gitu. Itu bedanya sih. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bedanya tuh di bagian dokumentasinya. Oke, Mbak, next. Boleh. Nah, ini boleh aku jelasin juga. Kita udah mulai masuk ke SDLC sama FPLC ya. Tapi nanti definisi roles asli QA itu di sebelah mana, terus apa perannya QA di dalam SDLC itu apa, nanti aku jelasin juga di sini. Nah, di sini itu kita bahas dulu SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi SDLC ini tujuannya adalah kalau teman-teman di sini yang udah pernah skripsi ataupun ada tugas besar kayak gitu ya. Nah, itu tuh bisa dikatakan software development life cycle. Jadi pertama teman-teman itu bikin requirement atau analisa dulu ya. Jadi dari plan kayak gitu kan. Kita bikin requirement atau analisa A sampai Z nih kita ajuin ke proposalnya kan ke dosen. Oke, udah approve. Nah, akhirnya kita mulai masih desainnya juga dong supaya bisa lanjut lagi untuk proses pengerjaan. Nah, kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misal kita udah melakukan planning, terus udah requirement juga, terus kita udah siap nih untuk ngelakuin develop. Nah, itu mulai kita kerjakan nih, entah itu kita nge-coding atau apa. Jadi produk itu mau kita bikin gitu kan. Nah, terus di sini berikutnya ada tes. Nah, tes itu udah masuk ke tahap ya testing. Jadi benar-benar full, oh aplikasi ini tuh udah ready to test loh, udah siap untuk dilakukan testing. Nah, setelah itu kita ada yang namanya deploy. Nah, deploy itu artinya aplikasi yang udah ada kesepakatan dari seluruh squad. Ini tuh ada aktornya ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuma proses aja. Jadi di dalam ini ada orangnya juga sebenarnya. Nanti aku jelasin orangnya siapa aja. Nah, itu setelah kita deploy, itu kan pasti udah bisa kita coba ya. Udah bisa dicoba sama user. Nah, nanti kalau emang udah di deploy, itu udah masuk ke tahapan reviewer. Jadi udah dicoba user, terus dinilai ini ada bug atau enggak kayak gitu. Itu disebut SDLC. Jadi gimana cara kita membentuk sebuah aplikasi dari A sampai Z nih, dari plan sampai ke launch, itu tuh kira-kira berapa berapa lama waktunya, terus berapa orang yang mengerjakan itu tuh semua diatur di dalam SDLC ini gitu. Oke, kayak gitu sih untuk SDLC. Nanti nanti penjelasan apa namanya kalau spesial dia mau tanya bisa di akhir aja nggak apa-apa. Kalau sekarang juga boleh bebas. Nah, terus SDLC ini ada subjeknya juga kan ya yang tadi aku bilang ya. Jadi itu kalau di
perusahaan, entah itu di startup, entah itu di company, atau entah itu di software house. Tapi aku nggak tahu ya software house itu uh, subjeknya itu selengkap yang ada di startup ataupun company. Aku kurang tahu ya, karena sebenarnya belum pernah di software house. Jadi ada banyak orang atau yang subjek yang bisa berkolaborasi di dalam satu sprint atau satu squad gitu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya produk. Produk itu fungsinya untuk, product owner atau product manager. Wah, intinya yang berhubungan sama dokumentasi, requirement yang berhubungan sama user, kayak gitu-gitu itu namanya produk kalau di perusahaan ya, atau di dunia kerja. Nah, mereka itu ngebikin planning. Kira-kira mau dibawa kemana sih aplikasi ini, tujuannya bikin itu apa. Itu semua diatur sama si product owner itu. Terus, nah, desain itu udah pasti ya, tim UI UX, gitu ya. Terus develop itu udah pasti backend, FA, seperti itu. Terus atau enggak mobile dev juga bisa, itu ada di develop. Terus untuk yang test itu ada QA engineer, QA testing, bebas lah apapun penyebutnya, itu testing itu pasti namanya QA. Terus udah masuk ke deploy. Deploy itu kalau di startup atau di company itu ada yang namanya SRE atau DevOps. Jadi mereka itu yang ngebantu kita untuk ngelakuin deployment itu di masing-masing server. Oh, ini aku mau rilis nih dari server SIT ke UAT, terus habis itu dari UAT langsung ke production. Itu minta bantuan dari teman-teman SRE. Jadi kalau teman-teman SRE itu udah pasti kayak standby mereka, kalau kita ada rilis itu pasti kita minta bantuan mereka. Nah, terus di situ ada review. Reviewer itu biasanya ada beberapa orang yang join. Itu biasanya sih tanpa ada SRE. Jadi semua ini bakal join dari review, apa namanya, product owner, terus dari dev, terus dari QA juga, dari Scrum Masternya, ataupun dari product manager, project manajernya juga itu bakal join. Jadi kita akan nge-review nih kira-kira si aplikasi ini udah sesuai atau belum sih gitu. Jadi di review dulu sebelum dilakukan. Gitu sih. Nah, terus nanti kalau udah launch itu ada yang namanya product support atau IT support. Kalau teman-teman punya kendala di aplikasi tertentu pasti kayak, oh iya mas, saya tanyakan ke IT dulu ya. Nah, itu biasanya mereka di company besar itu mereka udah punya IT supportnya masing-masing. Gitu sih. Oke, boleh di next, Mbak. Nah, di sini ada beberapa model SDLC yang apa ya, yang familiar di Indonesia yang sering dipakai. Itu kebetulan mungkin cuma ada di berapa, dua sih mungkin yang sering banget dipakai sama sama beberapa perusahaan yang ada di Indo ya. Meskipun di luar sih hampir mirip sih kayaknya ya. Jadi kalau teman-teman di sini pernah ada yang pakai V-model atau increment atau prototype, itu boleh sih sharing aja gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi ini aku jelasin dulu yang pertama. DLC itu ada model waterfall. Waterfall tuh kalau teman-teman lakuin itu ada di skripsi. Itu namanya waterfall. Jadi teman-teman tuh dari awal sampai akhir itu benar-benar runtut. Dari bikin proposal, bikin desainnya, terus sampai bikin developnya juga, sampai testing, terus bikin laporan akhir. Itu disebut waterfall. Jadi waterfall itu kan kata lainnya air terjun ya. Air terjun kan nggak ada ya air yang naik ke atas kayak gitu. Itu bukan waterfall jadinya kan. Kalau misal air itu bisa lari ke atas, kecuali ada pendorong ya. Kalau udah runtut itu disebut waterfall. Nah, itu tuh biasanya waterfall itu digunakan kalau misal proyeknya itu kita kecil. Jadi kecil itu dalam artian mepet. Jadi cuma, oh ini bulan depan harus rilis nih. Nah, kita kan cuma butuh ada waktu satu bulan doang nih. Nah, makanya kita biasanya pakai waterfall. Jadi kita nggak perlu ada yang aneh-aneh lah intinya gitu. Jadi udah pasti harus rilis, itu bisa dipakai waterfall. Ya gitu. Terus yang kedua ada V model. Nah, V model itu sebenarnya dia mirip kayak waterfall. Cuma tiap fase perpindahan dari waterfall itu tuh kita ada pengembangan produknya dicoba. Jadi satu-satu, oh ini direview dulu nih si modelnya dari si requirementnya sampai testingnya itu benar-benar review kayak gitu. Terus ada yang namanya incremental. Nah, incremental tuh bermirip kayak ini juga sih sebenarnya. Sebenarnya hampir mirip-mirip semua lah mas. Untuk yang ini ya, apa, uh,
model SDLC sebenarnya kayak gitu. Cuma yang membedakan mungkin penamaan dan elemen apa namanya modelnya aja sih. Jadi kalau incremental itu biasanya dilakukannya itu secara bertahap, benar-benar sampai selesai juga, tapi bisa barengan rame-rame gitu. Nanti boleh kalau pengen lebih detail kira-kira incremental tuh kayak gimana sih, cocoknya dipakai di apa kayak gitu, itu boleh coba googling kayak gitu ya. Nah terus ada yang namanya prototype. Nah, prototype itu kita udah mulai percobaan untuk di dalam si aplikasi itu tuh kira-kira kita bisa ngebuild si ngebuild si apa namanya aplikasi yang udah kita bentuk tuh kira-kira larinya sampai kemana aja ya, tuh. Jadi konsepnya terus rancangan model tujuan pengujiannya itu benar-benar udah bentukan produk gitu loh, gitu sih. Nanti boleh bisa cari lagi deh detailnya di ini ya. Karena dari 5 ini yang paling sering digunakan sih cuma waterfall sama agile ya. Yang lain tuh kemungkinan masih jarang banget yang kutemuin ya selama ini. Terus yang model agile itu tuh yang paling banyak sekarang dipakai sama perusahaan dimanapun itu ya. Di luar negeri juga mereka pasti pakainya agile gitu kan. Nah, agile yang jadi sama proses itu dipisah. Nah, pengerjaannya itu bisa lebih cepat karena kita itu kolaborasi dengan banyak orang atau apa namanya apa ya bilangnya ya, di dalam satu squad itu kan kita banyak subjeknya ya. Nah, kita itu bisa kolaborasi bareng-bareng gitu loh, tanpa harus tunggu-tungguan. Contohnya tuh kayak gini, kita QA itu nggak selalu nunggu developer selesai. Nah, QA itu ada pekerjaan sendiri yang daripada kita nunggu, ada loh pekerjaan yang memang harus dikerjakan sama QA sebelum developer itu selesai untuk ngedevelop kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dilakukan di model agile ini. Jadi kita nggak selalu nunggu. Nah, cuma kelemahannya adalah itu tuh nggak bisa apa namanya nggak bisa sesuai sama timeline kayak gitu. Jadi kalau agile ini mau dibikin kayak waterfall, mas ini aku rilis sampai 1 bulan ya kayak gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa karena kita itu kolaborasi sama teman-teman dan pastinya ada kemampuan yang ada kemampuan QA atau devnya itu nggak bisa setara gitu ya. Maksudnya ada yang low, ada medium, ada yang masih junior kayak gitu, ada yang middle, ada yang sama yang junior kayak gitu gitu kan. Nah itu kolaborasi bareng. Nah, kemungkinan itu kelemahan di Agile adalah kolaborasinya nggak bisa setara. Tapi nanti kalau teman-teman udah masuk dunia kerja mungkin bisa merasakan sih, oh Agile itu enaknya bisa kerja bareng-bareng kayak gini ya. Oke, next bro. Nah, kita lanjut ke software testing lifecycle. Nah, ini kita udah mulai masuk ke ranahnya QA ya. Kalau tadi kan kita masih di scope gedeannya ya, di squadnya. Ini udah kita masuk ke ranah QA. Jadi QA itu ada flow yang memang harus kita lakuin tiap kali sprint, tiap kali kita sebelum melakukan testing itu pasti harus harus kita lakuin ini. Yang pertama itu kita bacain dari warna kuning dulu ya, itu kuning atau oranye. Nah, untuk yang kuning itu ada namanya identify requirement. Identify requirement itu kita mempelajari dokumen yang sudah dibentuk sama teman-teman produk. Itu ada di identify requirement. Jadi kita belajar, ternyata produk itu maunya A, terus nanti kalau fitur B jadi C kayak gitu. Nah itu semua kita pelajari di situ. Kira-kira impact-nya apa aja, terus kira-kira apa namanya scope-nya sampai sini cukup nggak ya, kayak gitu itu kita pelajari di situ semua laporannya. Ada kira-kira ada senggolan kemana-mana itu kita cek. Nah terus udah masuk ke acceptance kriteria. Nah acceptance kriteria itu biasanya kalau QA ya itu diambil dari requirement. Jadi teman-teman produk itu udah ngebikin kayak acceptance kriteria sendiri sih. Jadi kalau fitur A diklik jadinya B. Nah itu dari teman-teman QA itu bisa mengambil dari situ sebenarnya. Nah terus kalau semisal ternyata kayaknya 10 skenario yang dibikin sama produk ini udah cukup nih kayak gitu ya, berarti bisa lanjut ke strategi planning. Tapi kalau semisal ternyata mbak ini kayaknya ada yang belum sesuai deh, kalau semisal kondisinya kayak gini gimana ya kayak gitu ya. Nah kalau semisal kita ternyata ada penambahan skenario waktu aset dan kriteria itu kita bisa langsung tulis aja sendiri. Jadi kayak apa namanya, kita nggak base sama yang identify requirement. Jadi requirement itu
udah pasti beda lah sama di situ lah. Jadi Mbak kalau misal case-nya A sama jadi B terus jadi C, nanti di interview requirement-nya ada nggak ya? Kalau nggak ada, nanti aku tambahin supaya kita dapat nih poinnya. Kalau semisal nanti ternyata terjadi bug, nah kita udah tahu, oh ternyata case-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah kayak gitu tuh bisa di confirm lagi ke teman-teman produk di acceptance criteria. Terus ada strategi planning and design. Nah, strategi planning and design itu biasa dilakukan sama QA manager atau QA lead. Nah, QA manager sama QA lead itu tugasnya apa? Nanti aku jelasin di akhir ya. Nah, strategi planning design itu untuk mengatur kapan si testing ini dijalankan, kapan si QA ini preparing datanya, terus butuh environment apa aja yang bakal kita tes, kayak gitu-gitu tuh semua diatur di strategi planning and design. Kayak gitu. Nah, terus kalau misal di akhir kita udah selesai nih, oh udah sepakat nih sama ki elit atau ki manager, udah nih ya, udah siap nih ya, berarti minggu depan kita udah mulai lakuin test plan, test plan apa, test case, sorry, test case sama untuk ngelakuin executing ya, oke. Nah, nanti di strategi planning and design ini, itu tuh harusnya masih dipecah sub lagi ya, kita harus ngebikin test case juga. Nah, test case-nya itu fungsinya untuk apa? Test case itu isinya adalah skenario-skenario yang mau kita jalankan di aplikasi itu. Jadi semua kemungkinan itu ditulisnya di tes skenario. Nah, terus yang berikutnya ada executing. Nah, executing itu udah mulai ready to test nih aplikasinya kan. Ceritanya udah dikasih nih sama dev. Mas, ini udah ready ya, udah bisa di testing. Nah, itu kita bakal ngejalanin semua test case yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, itu kalau misal ternyata ada yang ngebug, nah ada isu, itu tuh jatuhnya masuk ke defect tracking atau bug fixing seperti itu. Nah, tapi yang untuk executing ini benar-benar kita ngejalanin semua skenario dulu. Jadi kita jalanin semua skenario dulu. Nah, nanti ternyata kalau ada bug, kita pindah ke step berikutnya. Kita udah mulai defect tracking sama bug fixing. Nah, itu caranya gimana? QA itu biasa ngelakuin colek langsung ke dev, bisa juga, atau bilang ke squad channelnya kayak gitu. Nah, jadi di info waktu daily mungkin atau apa, atau meeting ya di info. Mas, ini ada bug nih di fitur A dengan step by step-nya kayak gini-gini. Apa ya? Ya intinya kita kayak nge-tracking bug ini tuh harus benar-benar dikerjain dan di-fixing gitu loh. Nah, kalau misal udah di-fixing sama dev, itu bakal balik ke kita akan ngejalanin itu kayak retest gitu loh, jalanin lagi dengan skenario yang sama. Nah, kalau semata masih bug, itu bisa balik lagi ke dev. Kalau misal udah pas, berarti bisa masuk ke executing lagi. Jadi kita bisa lanjut ke skenario gitu. Nah, kalau dua tahap ini udah selesai, itu udah masuk ke review. Nah, review di sini itu ada dua. Ada review dari audit. Audit itu biasanya dilakuin di perusahaan-perusahaan gede juga sih. Nah, kalau yang review itu bisa dilakuin sama squad, bisa dilakuin juga sama QA manager atau QA lead-nya. Jadi kita nge-review hasil testingnya kita. Nah, kalau untuk yang audit yang pernah saya temuin itu biasanya adalah susunan dari test plan, terus dokumentasi dari si executing-nya itu udah benar atau belum. Nah, itu semua ada dilihatnya dari audit. Kalau misal ternyata pas di audit ada isu atau apa, itu mungkin bisa jadi penilaian tersendiri ya. Itu apa namanya kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, terus nextnya ada acceptance baseline. Nah, acceptance itu artinya kayak gini. Sebelum kita lakuin apa namanya, sorry, ya, izin ya mas. Nah, kalau terus nextnya ada acceptance baseline. Nah, acceptance baseline itu contohnya kayak gini. Jadi dari teman-teman udah selesai, udah direview juga sama teman-teman QA manager atau QA lead. Nah, itu tuh bakal bikin dokumentasi sendiri. Nah, dokumentasi sendiri itu udah selesai. Kalau dokumentasinya udah selesai, itu bisa kita lanjut ke proses untuk deploy ataupun UAT dulu. Jadi sebelum di deploy kita UAT dulu juga boleh. Jadi ada kebijakan atau ketentuan masing-masing perusahaan itu beda-beda sih. Jadi ada UAT dulu baru deploy, ada yang langsung deploy UAT-nya nanti setelahnya itu juga boleh. Jadi yang ini masih bisa dikatakan fleksibel lah, nggak selalu harus dilakuin. Nah, mungkin itu sih untuk SDLC. Boleh next, Mbak. Nah, di sini
kita udah bahas nih ya STLC itu kayak gimana, udah selesai. Terus software testing, kita udah masuk ke software testing ya. Nah, software testing tuh ada banyak jenisnya. Cuma kita bagi pecah jadi dua. Itu ada functional testing sama non functional testing. Nah, untuk yang functional testing itu tuh definisi simpelnya adalah, definisi mudahnya adalah eh, aplikasi yang bisa kita rasakan, bisa dilihat, bisa dilakukan secara manual atau bisa dilakukan secara tools dan tanpa bantuan, kayak kita nggak perlu lihat kirimannya itu benar atau enggak ya ini. Pokoknya intinya kita bisa merasakan si aplikasi itulah. Itu tuh bisa disebut functional testing. Kalau non functional testing itu tuh apa yang kita rasakan tapi kita nggak bisa lihat. Contoh, di sini kita kayak ada contoh ya, kita lagi flash sale di Shopee gitu ya, 25 ataupun 55 gitu kan ya, itu kan pasti rame banget, terus aplikasinya tiba-tiba lemot gitu ya. Itu tuh aplikasinya bisa kita lihat tapi nggak bisa lemotnya itu cuma bisa dirasa doang tapi nggak bisa kita lihat emang lemotnya kenapa ya, ini nih errornya apa ya, itu nggak bisa kita lihat kan. Nah, itu bisa disebut functional testing, non functional testing gitu. Nah, itu dipecah lagi di bawah, ada namanya unit testing, integration, interface, system, regression, dan seterusnya. Terus untuk yang non functional juga ada performance testing, document testing, installation, security, reliability, nah kayak gitu. Nah, mungkin aku bakal jelasin dikit terkait yang sering banget kita kerjakan di kantor ya. Jadi biar ada bayangan. Nah, itu biasanya di kantor itu kita testingnya itu ada yang namanya integration testing, terus ada regression testing, UAT. UAT itu user acceptance testing ya, sama SIT. SIT itu bisa disebut system testing, bisa juga disebut system integration testing, itu bebas lah, sesuai dengan perusahaan masing-masing ya. Nah, untuk yang unit testing itu dilakukan sama dev ya, jadi kita nggak bahas itu. Nah, integration testing itu adalah proses testing gimana caranya dua aplikasi itu saling terhubung dan nggak ada bug ataupun data yang dilempar itu udah sesuai. Contoh, kalau kita ada pembayaran di Shopee terus kita pakai GoPay, itu disebut integration testing karena kita kan ngecolek Shopee nggak bisa GoPay. Shopee pakai bank. Nah, bank itu kan terparty ya di luar Shopee sendiri kan. Nah, itu disebut integration testing. Gimana cara kita ngelempar virtual account di bank tertentu gitu. Terus untuk yang sistem testing udah pastilah ya, yang ada di aplikasi yang kita pegang itu kita cek kira-kira UI-nya udah benar, flow-nya udah benar, gitu-gitu itu kita testing semua di situ. Terus ada yang namanya regression testing. Nah, untuk yang regression testing itu adalah preparing kita sebelum melakukan rilis. Jadi kita itu bikin list sendiri gitu, mana fitur yang existing, mana fitur yang baru, mana main fitur, mana core fitur, dan lainnya semua di list. Kira-kira mana sih aplikasi yang bakal kena senggol kayak gitu. Sorry, fitur mana yang bakal kena senggol kalau misal kita rilis produk tertentu kayak gitu. Jadi kita harus testing di regression testing. Nah, terus ada user acceptance testing. Nah, user acceptance testing itu tujuannya adalah untuk memvalidasi requirement dari klien dari kita ke klien. Sama aku nih sebagai QA, terus Mbak Sofi itu sebagai klienku, kita tuh bakal sebagai QA itu bakal ngedemo nih ke Mbak Sofi. Mbak, coba kita ketemu nih, kira-kira kamu tuh pengennya kayak gini ya? Oh iya mas, kayak gini benar. Berarti kalau udah sesuai, nanti kalau memang nggak sesuai, itu bakal dirombak lagi atau di-revamp. Tapi untuk case tertentu ya, kan ada perusahaan yang memang aplikasinya itu dipakai di perusahaan, dipakai di customer yang lebih dari satu ya. Jadi kita nggak bisa, usernya itu eksternal, bukan internal. Jadi kan kita nggak bisa ketemu ya. Contoh kayak pelanggan Shopee itu kan masa kita harus ketemu rumah satu-satu kan nggak mungkin. Nah, itu biasanya UAT-nya itu bareng teman-teman produk, itu yang lebih simpel. Terus non-functional testing di situ ada performance, mungkin aku singkat aja ya. Di sini bisa load testing, stress testing, scalability, semua volume. Jadi tujuannya kita itu gimana cara kita testing si aplikasi ini kuat di tembak berapa user. Jadi kalau misal lagi event satu-satu nih di Shopee lagi gitu kan, itu kan pasti lemot banget. Nah, berarti yang online itu ada 10.000 orang yang pakai. Nah, berarti itu kira-kira servernya kuat nggak sih? Nah, itu tuh ada di performance testing. Untuk yang lainnya mungkin next gitu ya, aku jelasin. Boleh next Mbak?
Nah, ini ada apa sih yang kita prepare nih sebelum QA lakukan testing? Itu mungkin di sini disclaim aja sih ada use case, test case skenario, test case dan kayak gitu. Itu mungkin next pertemuan kali ya, gue bakal dijelasin sih. Oke, next boleh. Ini prepare your career QA, lanjut kan? Boleh. Pertama 6,5 di sini. Boleh next. Nah, oke. Jadi kita tuh sebelum untuk nge-prepare karir nih sebagai QA itu tuh ada punya soft skill sama hard skill yang memang kita harus prepare itu. Jadi yang pertama mungkin ya kita tahu lah SDLC. Kalau selama dia anak IT mungkin dulu kuliah pernah belajar SDLC, tapi kalau masih non IT mungkin harus belajar ya kira-kira SDLC itu ada apa aja, kolaborasinya sama siapa aja tahu kayak gitu. Terus kita harus bisa kritis. Terus kemudian komunikasi yang baik karena kita itu ada squad gede, entah itu dari luar negeri, entah itu dari dalam negeri, kita itu harus bisa komunikasi yang baik. Itu penjelasannya. Terus ada nomor 4, ini coba aplikasi apapun yang ada di HP kalian, entah itu ada di laptop kalian, itu semua kalian coba kayak iseng aja gitu, kayak belajar. Oh kira-kira kok bisa sih Gojek itu ada apa tracking mapnya kayak gitu-gitu tuh dulu kayaknya bikin test case-nya kayak gimana ya, cara manipulasi GPS-nya kayak gimana. Nah itu kalian coba-coba aja mungkin atau mungkin kita belajar kayak oh aku mau nih dari Gojek bisa kehubung sama bank apa, itu caranya kayak gimana. Jadi kayak kita explore aja gitu aplikasi orang meskipun kita ngelakuin pembayaran atau apapun, yang penting kita coba-coba oh cara di aplikasi Gojek itu ya pembayaran kayak gini loh, kayak gitu. Itu manfaat untuk kita sebagai product knowledge yang entah itu meskipun nggak berhubungan sama pekerjaan kita ya, tapi kita tahu apa namanya, oh cara pembayaran kayak gini, login yang benar itu kayak gini, UI-nya yang bagus itu kayak gini, kayak gitu kita harus bisa explore itu di aplikasi lain. Jadi jangan stuck di aplikasi sendiri. Terus yang nomor 5 itu belajar ya kita cara memprioritasin suatu masalah atau pemecahan masalah juga. Kalau teman-teman pernah belajar di apa namanya kuliah manajemen masalah kayak gitu ya, nah itu tuh kita harus belajar itu karena kita bakal di dunia kerja itu banyak banget, bukan masalah itu kayak case-case yang harus kita butuhin. Oh ya ini harus diselesaikan hari ini nih. Nah itu gimana cara kita memprioritasnya kayak gitu. Itu harus apa? Minimal tau lah ya. Kalau enggak ya standar-standar aja nih yang biasa kita lakuin. Kita kalau bangun tidur mau makan dulu atau sikat gigi dulu kan itu bisa disebut prioritas kan. Itu juga masalah buat kita kan. Karena ada dua keputusan yang harus kita ambil. Kayak gitu kita harus belajar sering-sering. Next. Oke, di sini ada hard skill-nya. Kita untuk sebagai QA ya, kita udah masuk ke SDLC, tadi yang aku jelasin, terus ada tool juga, terus ini itu ya apapun itulah terkait automation manual itu kita harus tahu lah ya, nggak usah 100% yang penting. Oh ternyata pakai automation itu kayak gini ya, kita butuh instalasi segini, kita harus paham dikit-dikit lah apa basic mungkin. Nah terus ada SQL basic dan programming. Nah itu SQL basic programming itu nggak menutup kemungkinan dari teman-teman itu bakal belajar apa namanya ada kebutuhan untuk ngelakuin query, terus ada basic programming kalau kita mau ngelakuin automation kayak gitu-gitu tuh ada. Jadi untuk apa namanya pembelajaran di kuliah itu basic-basicnya bisa kalian gunakan lagi di dunia kerja waktu sebagai QA. Nah yang terakhir ada tracking. Nah tracking itu kenapa aku sebut, karena itu ada beberapa orang yang mungkin gampang lupa kali ya. Nah itu tuh cara nge-tracking sesuatu itu kan pasti ada log, terus kemudian ada apa namanya history atau apa lagi ya, mungkin itu lah history sama log lah yang paling sering kita gunakan ya. Nah itu tuh gimana sih cara kita nge-tracking sebuah problem, sebuah isu yang ada di production mungkin atau isu bug kita. Nah kita itu pasti diminta sama teman-teman deh, gimana sih mas cara nge-reproduce ini, terus gimana sih apa namanya bug ini tuh udah sampai mana, kayak gitu-gitu tuh kita harus belajar gimana cara kita untuk nge-tracking suatu masalah atau isu, biar apa ya namanya kita tuh terbiasa nggak selalu nungguin orang lain untuk nanya itu apa, kita udah nge-prepare itu dulu kayak gitu sih sebenarnya. Oke, boleh next mbak. Nah career path ini ada 3 sebenarnya, tapi yang paling atas sebenarnya QA manager ya, cuman di sini nggak aku sebutin karena apa ya belum tahu ya experience sampai di situnya itu berapa lamanya, aku belum tahu gitu.
Nah, untuk yang SQL engineer awal-awal nih, itu entry levelnya itu biasanya di awal-awal fresh grad lah ya. Itu udah pasti di awal tahun. Terus kemudian ada senior QA engineer. Tapi sebenarnya di tengah-tengah itu ada middle QA engineer sih. Nah, QA yang middle itu biasanya 2 sampai 3 tahun. Nah, untuk yang senior itu udah 3 sampai ke 5 harusnya ya. Cuma ini kayaknya belum edit ya. Jadi 3 ke 5 itu udah disebut senior kayak gitu. Nah, nanti kalau udah 5 ke atas itu sebenarnya udah jadi QA lead sebenarnya. Cuma kalau semisal emang di tim itu nggak ada kebutuhan untuk QA lead, masih ada QA lead sebelumnya, ya udah kita tunggu aja sebagai senior. Kita nggak harus maksa. Aku udah 5 tahun nih harus jadi QA lead nih, nggak begitu. Jadi semua tergantung dengan porsi sama kemampuan kita. Kalau emang kita mampu ya udah berarti kita bisa dong kalau dipropose ke situ. Nah, untuk yang QA manager itu biasanya sih 5 sampai 10 tahun ke depan itu karena ada proses yang memang harus dilalui sama QA manager. Mereka itu minimal ya harus tahu apa sih QA itu dari awal sampai akhir, terus kemudian nge-manage orang yang benar karena kan jumlah orang yang di-manage itu lebih banyak ya. Terus squadnya lebih gede juga, product knowledge-nya juga harus bagus. Nah, itu tuh QA manager mungkin requirement sih kayak gitu ya. Cuma aku belum sampai ke situ, jadi nggak begitu 100% tahu. Oh, QA manager kayak gini cuma gitu sih. Boleh next, Mbak? HP-nya. Oke, itu aja sih paling guys yang bisa aku sharing. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau diskusi terkait apapun, kecuali das ya, maksudnya terkait QA itu bisa ditanyakan aja ke saya atau kita diskusi bareng. Oke, itu aja. Thank you. Dari 100 menit. Siapa yang mau nanya? Boleh open mic aja sih, nggak apa-apa. Feel free. Atau mungkin malu open mic, bisa open chat. Gimana? Bebas. Mau ngomong biji loro telu. Gimana? Jadi kenapa milih mempertajam di ini kan karena itu bisa di kan yang kampus ora diajari. Wong kuliah TI kan ekspektasinya dia kan jadi programmer lah, networking lah, DPA. UI UX designer kenapa? Karena aku bidang baru. Spesialis nang TI. Cuman kuliah ora diajari. Oh, gitu. On aja Mas Fanani, apa-apa sambil ngobrol. Siapa tahu kan. Yang mau ikuti masih di jalan. Oh, siap malah 1:05. Bersyukur. Iya. Bebas ya diskusinya, nggak harus Mas mau nanya. Gimana Mas? Ya gimana? Kan kalau misalnya sebelumnya belum pernah bekerja sebagai QA nih. Ya. Kalau misal kita mau bikin portofolio itu, portofolionya isinya apa aja sih? Portofolio Mas ya. Portofolio itu ini sih kan biasa mungkin kalau apa namanya desain itu kan udah pasti jelas ada produknya ya, maksudnya
ada bentukan ini ya, anak UI UX itu kan pasti punya kayak prototipe sendiri gitu yang bisa ditampilkan ya. Nah, QA itu apa sih? Iya. Nah, QA itu sebenarnya kalau saranku ya Mas, cuma aku belum menerapkan ini, cuma bisa bisa diterapin mungkin kalau nanti. Nah, itu tuh yang pertama biasanya dari QA itu ngebikin GitHub. Jadi Iya. kita bikin repo sendiri, ya kan? Nah, terus GitHub itu isinya apa? Pasti bingung kan? Padahal cuma teks-teks doang, terus gambar juga seadanya aja kan kalau di GitHub kan. Nah, itu tuh teman-teman bisa isi side project-nya teman-teman. Itu entah itu yang dari skripsi, entah itu yang dari tugas besar yang di kuliah itu nggak masalah, ataupun waktu magang. Nah, itu kalian bisa masukin ke situ. Jadi, apa namanya? Side project-nya. Nah, side project-nya itu isinya apa? Di sini. Itu kita melakukan test case, Mas. Nah, mungkin kalau test case itu pembahasan selanjutnya mungkin bisa kita belajar cara bikin test case-nya. Nah, untuk yang test case itu gimana sih cara kita ngelakuin skenario di fake project ini? Itu tulis aja semua di situ, Mas. Nah, perlu ada dokumentasi nggak? Bebas. Mau di testingnya itu benar-benar kita ngetes sampai, oh ini fail, ini pas, itu terserah. Mau ditulis cuma test case-nya doang juga nggak masalah. Nah, habis itu, kalau misalnya dari teman-teman itu, oh aku kayak feeling mau jadi engineer automation deh, kayak gitu ya. Nggak jadi QA manual mungkin ya. Nah, berarti kita juga bisa mau belajar dari tools-tools mana aja yang mau kita pakai nanti. Jadi kayak aku suka nih, karena basicnya dulu waktu kuliah JavaScript, anggaplah gitu kan. Nah, berarti aku bakal nyari tahu tools JavaScript, tools yang basic language-nya itu JavaScript, entah itu Catalan, entah itu Cypress, kayak gitu, entah itu Basic, dan lain-lain, kayak gitu. Kita pelajari, kita bikin fake project juga, sama kita bikin repo-nya, kita bikin main.js-nya, dan lain-lain, kita prepare, nggak usah di running, nggak masalah. Tapi kalau bisa bagusnya itu ada running, jadi kayak, oh jadi analisa kita itu ini gitu tuh lebih bagus, lebih menjual lah gitu. Nah, kalau udah bikin fake project yang automation, terus habis itu mungkin bisa tambahin masing-masing kayak apa namanya? Ini apa mau dibikin materi juga boleh. Jadi Mas itu ada explore apa nih? Jadi, aku mau belajar performance testing. Nah, performance testing itu preparingnya apa aja itu boleh masuk sebelumnya di situ. Jadi gimana cara kita tuh mempercantik repo kita sendiri di GitHub, gitu atau GitHub Repo gitu. Gitu sih. Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Yuk mau diskusi, bebas. Mau diskusi, nggak harus diskusi STLC atau ini ya, bebas kalau udah mau masuk ke automation tuh ngapain itu bebas kalau pengen tahu apa, yes. Boleh apa aja diskusi. Itu ada pertanyaan di chat Mas. Di chat ya, mana? Saya buka itu. Mau nanya dong, aku baru tamatin bootcamp di automation ya, terus aku bukan dari jurusan IT Alice Switch. Oh ya. Nah, sedangkan persyaratan OTRK itu kebanyakan harus kalau dari aku pribadi sebenarnya teman itu tuh banyak banget teman-teman yang non IT, bahkan ada yang lulusan fisika, lulusan matematika, gitu. Ada malah yang jurusannya administrasi, gitu tuh ada sebenarnya. Nah, itu tuh kalau kita udah lulus bootcamp itu gas aja sih menurutku, jadi tetap dijalanin. Terus balik lagi ke tadi, dari si bootcamp itu ngeluarin apa sih, itu harus dapat value-nya ya. Jadi jangan cuma butuh sertifikatnya doang, tapi benar-benar dapat ilmunya gitu. Kalau bisa ya diterapin juga, terus dibikin fake project juga. Jadi mungkin otomatis pasti yang dikeluarin kayak terus apa gimana cara kita ngebaca report dan lain-lain. Nah, itu dibikin aja untuk portofolio. Terus kalau lamaran harusnya sih tetap dikirim aja, nggak apa-apa. Ntar masalah interview sama ininya ya ikutin aja dulu gitu. Karena nggak ada salahnya kok non IT itu bisa jadi QA. Malah ada juga yang non IT malah bisa jadi dev gitu. Tetap aja digas, nggak apa-apa Mas. Masalah pelajaran intinya yang
share tadi sih. Minimal ya Mas harus tahu STLC nantinya, karena game automation itu kalau nggak bisa manual itu sama aja kayak bohong gitu loh. Cuma bisa coding tapi nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngebikin skenario kan, jadinya kita ngandelin kayak manual dong jadinya kayak gitu kan. Ya nggak. Nah kalau jadi kayak automation minimal harus tahu manualnya dulu. Kalau saranku nanti ya kalau mau ngelamar ya. Soalnya pasti pas waktu interview pasti ditanya juga cara bikin test case yang benar kayak gimana. Nah, itu kan tugasnya manual kan. Kalau saya kan nggak ada itu. Nah itu harus tahu. Gitu sih. Bocoran untuk interviewnya ya. Kebanyakan sih kayak gitu. Nah jawab ya Mas. Diperiksa Oke. keluar nggak Ada lagi? Yes. Ini tanya apa aja nggak apa-apa. Atau yang udah malah jadi mau tanya. Kira-kira ada isu Mas kalau di kantorku IE-nya kok berantem mulu ya sama Scrum Master atau devnya, itu gimana itu? Pas mau curhat juga nggak apa-apa, nggak usah disebutin perusahaannya apa nggak apa-apa. Ya Novinya kayak mau nanya deh. Ada lagi teman-teman? Zoom. Halo. Pak aja. Kamu udah pernah bahasa Inggris kemarin berapa kan? Enggak ya. Ada One Piece. Ada One Piece, Dek. Oke, gimana? Belum ada pertanyaan? Apa? Ada yang... Aku juga tahu. Udah lihat dari tadi. Aku tuh lagi apa? Malu-malu nih kayaknya. Oh, masih ada yang typing. Boleh-boleh. Atau on mic juga nggak apa-apa Mas. Boleh tadi saya. Kayak Mas HRP ya, itu on mic deh. Boleh kalau mau. Mantap. Lah, ada Shopee. Ada apa? Mantap. Polisi, mobil, motor polisi, sepeda, kepet. Oh materi Mas, ya Mas bisa. Ntar di share ya di chat. Kereta, sapi, gundul, otak. Mas Gale. Bukan Mas gundul. Mas sapi gundul. Bukan. Balon dong. Ya. Masih nggak bisa. Sudah kopi walaupun kiri. Bisa deh. Bip. Pareol, panggol. Gagam. Kalau pengkolak tutu tayo kumil. Ay. Sabi mo ba? Ya bisa bicara. Ice cream. Nih, aku mau kayak gini. Ice cream. Nih, awak dapet gini. Nih, awak dapet gini.
Oh, maksudnya kayak gini yang ekstrim tidak. Ekstrim lawan pinggiling tidak. Lempar ke bola. Wih. Bukan. Ice cream. Ya, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau didiskusikan lagi? Ya, cukup ya kayaknya. Oke deh. Pinggiling. Nah, intinya teman-teman mungkin untuk pengenalan QA kita akhiri, jadi bisa tutup ya. Thank you buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kita tunggu aja deh ya Mbak Sofia untuk materi berikutnya yang kita bahas. Oke, thank you.